Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merin Benu dengan NIM 2401 0102 0148. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah usaha yang menjadi fokus dalam ujian akhir semester saya. Untuk ujian akhir semester ini, eh, saya diminta untuk membuat video presentasi tentang usaha yang sedang dijalankan. Namun karena saat ini saya belum menjalankan usaha sendiri, maka saya memilih alternatif lain, yaitu menggunakan merek dagang yang sudah ada di pasaran. Dalam hal ini saya memilih kopi kenangan sebagai objek presentasi saya. Kopi Kenangan merupakan kopi lokal Indonesia yang berdiri pada tahun 2017, didirikan oleh Edward Tirtanata, Cynthia Chairunisa, dan James Prananto. Untuk gerai pertama mereka berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, yang membedakan kopi kenangan dari kompetitor sejenis adalah model bisnisnya yang bukan berbasis waralaba atau franchise. Seluruh pendanaan berasal dari para pendiri dan investor besar seperti Alpha JWC, Sequoia India, dan Serena Ventures. Kinerja awal kopi kenangan sangat mengesankan, dengan penjualan 700 cangkir pada hari pertama operasional mereka. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan bisnis ini meningkat secara signifikan hingga akhir tahun 2022, Kopi Kenangan telah memiliki 878 outlet yang tersebar di 64 kota besar maupun kecil di seluruh Indonesia. Performa penjualan mereka juga tercermin dari omset bulanan yang mencapai 30 miliar, menjadikannya salah satu pemain dominan di industri kopi lokal. Selain minuman utama seperti kopi dan teh, Kopi Kenangan juga melakukan diversifikasi produk dengan menjual roti, minuman buah, dan cemilan ringan sehingga memperluas potensi pasar mereka. Nah, keuntungan yang diperoleh Kopi Kenangan dapat dilihat dari pertumbuhan outlet yang sangat cepat dari 230 pada tahun 2019 menjadi 878 outlet di tahun 2022. Menariknya, model bisnis ini tidak menggunakan skema waralaba, yang berarti seluruh kendali dan keuntungan berada langsung di bawah perusahaan pusat. Nah, faktor utama keberhasilan ini adalah strategi digital marketing yang sangat agresif melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan dukungan aplikasi resmi mereka. Ditambah lagi kolaborasi dengan influencer dan selebriti ternama seperti BTS, Isyana Saraswati, hingga Hotman Paris membuat brand awareness mereka sangat kuat. Semua ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan mampu menciptakan keuntungan, berkelanjutan, dan memperkuat posisi kopi kenangan di pasar nasional. Nah, di balik kesuksesan yang mereka raih, Kopi Kenangan tetap menghadapi sejumlah tantangan strategis. Pertama, mereka berada dalam industri dengan tingkat persaingan sangat tinggi, bersaing dengan merek besar seperti Starbucks, JCO, dan berbagai brand lokal lainnya. Kedua, ancaman dari produk substitusi seperti teh kekinian, susu nabati, atau minuman energi membuat perusahaan harus terus berinovasi agar tetap relevan di mata konsumen. Yang ketiga, kekuatan tawar dari pelanggan cukup tinggi. Konsumen mudah berpindah merek jika menemukan opsi lain yang lebih murah atau menarik. Dan yang keempat, ketergantungan pada bahan baku berkualitas tinggi seperti kopi, susu, dan sirup juga menjadi tantangan tersendiri.
Perubahan harga atau keterbatasan pasokan dapat memengaruhi biaya produksi secara signifikan. Namun demikian, perusahaan sejauh ini mampu mengelola semua risiko ini secara profesional. Nah, dari sisi peluang, kopi kenangan memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Perusahaan menargetkan untuk membuka 1.000 outlet di seluruh Indonesia yang akan memperkuat penetrasi mereka di berbagai segmen pasar. Lebih dari itu, mereka juga telah merencanakan ekspansi internasional untuk memperkenalkan cita rasa kopi Indonesia ke pasar global. Selain memperbanyak outlet, mereka juga memperluas portofolio produk, termasuk makanan ringan, minuman kemasan, dan roti. Teknologi juga terus ditingkatkan melalui pengembangan aplikasi, pemesanan, sistem loyalitas pelanggan, dan promosi berbasis digital. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, kopi kenangan berpotensi menjadi pemimpin pasar kopi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Sebagai kesimpulan, kopi kenangan adalah salah satu contoh terbaik dari penerapan manajemen strategi yang efektif di era digital. Dengan menggabungkan strategi digital marketing, inovasi produk, serta kolaborasi dengan influencer, mereka mampu menjangkau pasar luas dalam waktu singkat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan dan fluktuasi bahan baku, kopi kenangan tetap mampu mencatat pertumbuhan yang konsisten. Model strategi mereka sangat relevan dan bisa dijadikan inspirasi oleh pelaku usaha lainnya, khususnya UMKM dan startup yang ingin berkembang secara cepat namun tetap terstruktur. Kesuksesan kopi kenangan menunjukkan bahwa bisnis lokal juga bisa bersaing dan bahkan memimpin pasar jika memiliki strategi yang tepat. Setelah mempelajari dan menganalisis perjalanan bisnis kopi kenangan, saya menyadari bahwa kesuksesan suatu usaha tidak semata-mata bergantung pada modal besar atau fasilitas lengkap di awal. Justru mental, tekad, dan keberanian untuk mengambil resiko menjadi kunci utama yang membedakan pengusaha yang bertahan dan berkembang dari mereka yang berhenti di tengah jalan. Kopi kenangan memberikan saya gambaran nyata bahwa anak muda pun mampu membangun bisnis yang besar, asalkan punya visi yang kuat, keberanian untuk memulai, dan strategi yang tepat. Mereka memanfaatkan peluang dari gaya hidup masyarakat urban dan menjawab kebutuhan pasar dengan cara yang kreatif serta relevan, khususnya lewat pendekatan digital yang sangat efektif. Saya juga belajar bahwa dalam membangun usaha, risiko akan selalu ada, seperti persaingan, perubahan tren, hingga tantangan operasional. Namun, justru dari resiko itulah seorang wirausahawan akan belajar banyak hal dan terus berkembang. Tidak ada keberhasilan tanpa melewati kegagalan dan tekanan. Kisah kopi kenangan menyadarkan saya bahwa memulai usaha bukan tentang menunggu semuanya siap, tapi tentang keberanian untuk bertindak dan terus beradaptasi. Kisah kopi kenangan menjadi inspirasi bahwa keberhasilan bisa diraih siapapun, termasuk generasi muda, asal memiliki keberanian dan semangat inovasi yang konsisten. Berikut ini adalah jurnal yang saya gunakan sebagai referensi dalam memahami materi dan menyusun presentasi ini.
Demikian penjelasan saya terkait analisis efektivitas manajemen strategis pada bisnis kopi kenangan.